Seperti mati lampu, ya sayang, seperti mati lampu. Sampai sini saja. Oke, sudah. Kalau begitu, ayo kita mulai konten hari ini. Tinggal di Indonesia lawan tinggal di Korea. Karena saya baru-baru ini sering ditanyakan gini, kok opa ada di mana? Kenapa tidak tinggal di Indonesia gitu? Jadi sebenarnya saya juga sempat mikir gini, apakah saya lebih baik tinggal di Indonesia? Tapi tahu nggak sebenarnya tinggal di negara asing itu tidak begitu gampang. Tinggal di Korea bagi kalian kelihatannya enak-enak saja, kan manis-manis saja. Ternyata enggak. Jadi hari ini kita coba membandingkan tinggal di Korea dan tinggal di Indonesia dari bermacam-macam segi secara realistis. Oke, yang pertama makanan. Betul, makanan sangat penting. Jadi misalnya tinggal di Indonesia, apakah makanan cocok bagi saya sesuai? Sebenarnya saya suka makanan Indonesia, tapi jika saya cuma bilang, oh Indonesia mantap, saya pilih Indonesia saja. Kalau begitu terlalu kayak apa ya, mulut manis kan? Jadi hari ini benar-benar secara realistis ya, saya suka makanan Indonesia karena apa? Rendang butuh. Saya suka makanan Indonesia karena tentu saja makanan Indonesia enak, masih ada bermacam-macam makanan yang saya belum pernah coba. Tapi dibandingkan itu makanan Korea, sebenarnya saya hampir sudah semua kan, itu betul kan? Ya jika saya cuma bilang, oh makanan Indonesia enak daripada makanan Korea, kalau begitu kayaknya adil juga. Makanan, saya pilih Indonesia. Yang kedua, budaya. Budaya. Oh, ini agak susah, budaya. Kalau tinggal di Indonesia, pada malam hangout, ketemu sama teman-teman, nongkrong terus, makanya hidup tidak sendirian. Budaya. Kalau tinggal di Korea, makan sendiri, minum kopi sendiri. 이거 안 되는데? Mana nih? Budaya kerja. Betul, kalau saya tinggal di Korea, sebenarnya saya kerja sampai malam terus. Tapi kalau saya tinggal di Indonesia, saya santai. Ya, kayaknya saya harus pilih Indonesia. Karena cuma ada satu kosakata, santai. Santuy. Oke, selanjutnya realistis ya, biaya hidup. Kalau begitu tentu saja pilih Indonesia kan, biaya hidup. Karena Indonesia jauh lebih murah. Tapi kadang gini, barang-barang itu lebih mahal di Indonesia. Misalnya mobil. Setahu saya mobil di Indonesia lebih mahal. Dan barang-barang elektrik, listrik, setahu saya itu lebih mahal juga Indonesia. Murah, biaya itu murah. Warteg 10.000 rupiah sudah kenyang. Mana nih? Masa jika saya pilih Indonesia terus, diomongin terus ya. Masa kamu orang Korea, YouTuber Korea cuma nyari ini? Oke, biaya hidup Indonesia. Misalnya kos Indonesia, kosan. Setahu saya kos Indonesia 2 juta segini, seperti gini. Ada AC, lumayan luas, ada macam-macam gitu. Tapi di Korea, misalnya Seoul, sekarang rumah saya hampir 5 juta rupiah, jadi lumayan mahal kan. Nasi uduk 5.000. Nah, ini masa lapar ya lapar. Tapi kemarin saya makan nasi uduk, harganya 10.000 rupiah. Bandung lebih mahal. Oke, biaya hidup Indonesia. Selanjutnya, gaji. Gaji sebenarnya penting kan untuk hidup. Di Indonesia gaji berapa? Setahu saya upah minimum Indonesia 3 juta kan? Setahu saya rata-rata 3 juta. Tapi kalau Korea berapa ya? Setahu saya lebih dari 20 juta. Beda banget. Jadi walaupun biaya hidup agak mahal, sebenarnya tinggal di Korea itu tidak begitu berat juga ternyata. Misalnya kos Indonesia, kosan kira 2 juta rupiah, kos Korea 5 juta rupiah, 2 kali lipat beda. Tapi kalau gaji kayaknya udah 6 kali.
7 kali lipat beda. Oke, kalau begitu gaji kita menulis Korea ya secara realistis ya. Di Korea upah minimum setahu saya lebih dari 20 juta. Bisa nggak orang Indonesia kerja di Korea? Bisa banget. Setiap tahun ada ujian topik EPS dan bisa melamar kerja di Korea. Saya udah punya banyak teman Indonesia yang lagi kerja di Korea. Mereka gaji banyak. Mereka lebih banyak daripada saya. 20 juta rupiah, 30 juta rupiah. Setiap minggu rendang, sate yang mahal-mahal di Korea. Jadi jika kalian ada mimpi tinggal di Korea atau kerja di Korea, coba ya. Yang kelima, kira-kira bagian mana penting tinggal di Indonesia, tinggal di Korea? Orang sebenarnya penting juga kan. Misalnya jika kalian datang ke Korea karena Korea kayaknya bersih, pemandangan bagus gitu, makanan enak. Tapi ternyata jika orang Korea dan orang Indonesia sifatnya tidak cocok, itu juga masalah kan. Jadi sifat Korea, sifat orang Indonesia, lifestyle. Kali ini kita membahas tentang orang saja, sifat orang. Orang Korea kerja keras, orang Indonesia santai. Kira-kira yang mana lebih cocok bagi saya? Saya sebenarnya suka kerja keras. Benar ya, suka kerja keras. Gaji part time di Korea, gaji part time 1 jam kurang lebih 110.000 rupiah. Ini part time, jadi lumayan gede kan. Kayaknya Indonesia. Kalau tinggal di Indonesia, ke warteg pada pagi atau siang, ngobrol sama ibu. Tapi ini emang alasannya saya orang Korea kan, orang asing. Makanya ngobrol itu asik. Orang Indonesia lebih ramah bagi saya. Oke, orang Korea sopan-sopan tidak apa. Oke, jadi saya menjawab gini. Sebenarnya orang Korea baik banget. Sopan semuanya. Ini jujur ya. Misalnya, taruh HP, laptop di meja dan ke WC. Atau ketemu teman di depan. Di Korea bisa banget. Misalnya, taruh dompet atau HP di jalan. Ada banyak kemungkinan dompet dan HP itu dikembalikan lewat polisi atau apa-apa. Jadi orang Korea sebenarnya baik, sopan, aman. Oke, selanjutnya transportasi umum. Itu sebenarnya Korea. Bus, MRT, semuanya lengkap. Ya tentu saja Jakarta sekarang punya MRT sendiri, tetapi sebenarnya belum lengkap. Ya, ada beberapa lain kan. Tetapi kalau lihat lain Korea, kalian pasti bakal kaget. Coba lihat ya, ini MRT Seoul. Ini semuanya stasiun yang ada di Seoul atau di sekitar Seoul. Jadi, jika tinggal di Seoul, kemanapun gampang, tidak bingung sama sekali. Tapi kalau MRT Indonesia baru dibangunkan kan, jadi cuma ada beberapa lain saja. Transportasi umum ya seharusnya kita pilih Korea, Seoul. Dan angkot, ya betul, angkot, ya kayak gini angkot. Angkutan kota. Ternyata angkot singkatan dari angkutan kota, saya baru tahu. Tahu nggak, saya pernah naik angkot. Saat pertama kali saya sampai di Indonesia, saya naik angkot dengan bagasi saya, koper besar. Jadi saat itu saya tidak tahu apa-apa, cuma naik saja. Berani kan, saya lumayan berani. Pak, kalau saya orang asing, ini kemana? Ini ke rumah sakit Advent? Oh begitu? Oke Pak, terima kasih. Berani kan? Kayaknya saya lumayan berani. Masalahnya, kalau angkot tidak ada itu kan, kertas yang tertulis lain. Pak, kiri Pak, kiri. Harusnya gini kan. Bagi saya sebenarnya ini terlalu susah. Yang ketujuh, entertainment. Maksudnya tempat mainan. Maksudnya apa ya? Jadi misalnya karaoke, warnet, atau mall, atau tempat-tempat yang asik bagi generasi muda. Makanya ini Korea. Karena gini, konser gratis. Sering ada konser gratis. Tahu nggak di Korea ada banyak konser gratis.
Di Indonesia emang sama kan? Bandung ada semacam festival dari Bandung. Jakarta juga punya festival. Dan setiap kali ada festival, ada penyanyi kan, ada artis yang dipanggil. Korea juga sama. Kalau begitu, sering ada idol Korea yang menyanyi di atas panggung dan itu gratis. Enak kan, sangat asik. Jika tinggal di Korea, kadang-kadang bisa menemukan idol. Saya pernah ketemu EXO, BTS, Super Junior. Jadi bisa dibilang Korea entertainment tempat asik itu lebih lengkap. Apalagi Hongdae. Jika ke Hongdae pun tempat asik semuanya. Ya, saya punya ide baru. Kalian suka tarik sis kan? Tarik sis, mangko. Kalau begitu, ayo datang ke Hongdae. Di Hongdae, ayo tarik sis barengnya. Karena di Hongdae tempat penuh dengan busking. Orang yang nyanyi, orang yang menari gitu. Oke, berarti entertainment Korea 1. Transportasi umum Korea 2. Orang, sifat orang Indonesia 2, 1. Gaji Korea 3, 1. Korea면은 비aya hidup Indonesia 2, 3. Budaya Indonesia 3, 3. Kalau makanan Indonesia berarti Indonesia 4, Korea 3. Indonesia menang. Tepuk tangan Indonesia.